Yani ini digugat untuk stop berbicara. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Hot One News di sini. Video kali ini kita akan membahas tetap seputar buntut panjang kasus Roky Gerung usai hina Presiden Jokowi. Disebutkan bahwasanya kini ada gugatan baru terhadap si Roky Gerung guys, yaitu digugat tidak boleh menjadi pembicara seumur hidup. Ini dilayangkan oleh seorang pengacara terhadap Roky Gerung karena dinilai si Roky Gerung ini bisa mempengaruhi dan membuat onar di tengah masyarakat guys. Menurut sang pengacara, pernyataan Roky Gerung ini sangat meresahkan seluruh masyarakat Indonesia dan dapat ditiru oleh warga negara. Oleh karena itu, dia meminta hakim menghukum tergugat untuk tidak menjadi pembicara, narasumber, wawancara, baik monolog maupun dialog di berbagai acara yang diselenggarakan di suatu tempat, televisi, radio, seminar-seminar, universitas, dan melalui media elektronik, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Jadi ini digugat untuk stop berbicara. Gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman setuju dengan yang digugat oleh pengacara ini guys? Oke, mari kita simak videonya secara lengkap. Untuk link video asli original sudah kami cantumkan di deskripsi. Teman-teman bisa langsung cek aslian videonya. Dan tentunya nanti kita akan simak terlebih dahulu videonya secara lengkap agar kita semua tidak gagal paham. Oke, langsung saja cek dong. Roky Gerung makin terpojok. Kali ini digugat nggak boleh jadi pembicara seumur hidup. Apa yang disampaikan oleh saudara Roky Gerung. Tetapi pada prinsipnya begini sih Mbak, kalau kami dari kantor staf presiden, apa yang disampaikan Roky Gerung ini kan selama ini berupa kritik-kritik kepada pemerintahan itu juga kami tanggapi dengan biasa-biasa saja. Tetapi ketika yang disampaikan ini itu dalam nada yang sangat sarkas, ini menurut kami tidak baik gitu Mbak untuk melakukan pendidikan politik, baik juga dalam pendidikan membentuk peradaban politik Indonesia ke depannya gitu. Karena tuntutannya ngeri, nggak boleh bicara seumur hidup. Waduh, kan punya mulut, mulut ini kan gratis, mulut gratis ya kan, cangkem gratis ya kan? Dan semuanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala Al-Khaliq. Mana bisa sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala diminta paksa oleh relawan? Kecuali kalau relawan lah yang beli mulutnya Roky Gerung, ya kan, yang beli isi kepalanya Roky Gerung, mungkin iya. Sayangnya Roky Gerung nggak begitu. Kalau seluruh Indonesia dan golongan-golongan merasa ada hal yang mengganggu, ya setiap orang yang berusaha atau melakukan suatu perbuatan terkait dengan penistaan terhadap golongan, agama dan segala macam yang mengakibatkan keonaran itu, gangguan itu kan menjadi satu delik pidana begitu. Nah, pasal itu yang saya nggak tahu persis yang mungkin dibahas atau yang mungkin menjadi dasar terkait dengan ucapan itu. Kita tuh sebetulnya ngeritik aja enggak, kita menyindir, dan itu hak kami sebagai masyarakat, sebagai people, sebagai apa? Sebagai rakyat, itu hak kita untuk melakukan kontrol sosial. Dan itu baru terjadi sekarang loh. Sekarang ya, betapa Roky Gerung itu siapa, tapi dia bisa ngomong seenak jidat gitu kan. Zaman Pak Harto 2 hari dia ngomong, 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang, 2 hari selesai. Nggak bukan soal ditangkap doang, hilang. Yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut. Nah, David menambahkan bahwa perbuatan tergugat telah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tergugat masih merupakan warga negara Indonesia, seharusnya wajib menjunjung pemerintahan Bapak Jokowi sebagai kepala negara Republik Indonesia, bukan malah menghina, tegas David. David juga menambahkan mengenai kewajiban warga untuk menjunjung tinggi pemerintahan termasuk siapapun yang berada di wilayah Republik Indonesia. Ditegaskan dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Bunyinya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut David, pernyataan Rocky sangat meresahkan seluruh masyarakat Indonesia dan bisa ditiru oleh warga negara Indonesia lainnya. Apabila tidak ditindak, kata dia, maka Rocky layak untuk dilarang menjadi pembicara atau narasumber di setiap acara, baik monolog ataupun dialog oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Akuwo. Pakar komunikasi dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, juga turut menanggapi pernyataan Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Jokowi menggunakan diksi yang tajam. Emrus mengatakan Indonesia menganut demokrasi berasas nilai Pancasila, di dalamnya ada kata beradab, sehingga demokrasi yang harus beradab. Menurutnya, kritik yang produktif dan kritik yang dibungkus dengan agenda harus bisa dipisahkan. Dirinya melihat rekam jejak Rocky Gerung di dunia digital kerap mengungkapkan kritik tidak produktif kepada Presiden Jokowi. Oke guys, itu tadi ya videonya. Setelah kita simak dari awal sampai dengan akhir, ya memang tentunya ini menjadi pro dan kontra. Pasti ada yang pro dan juga pasti ada yang kontra. Yang menurut yang kontra tentunya ini sangat setuju, karena menurut mereka semua apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung, perkataan-perkataan kritik yang sangat kasar dikatakanlah, ini bisa ditiru oleh mahasiswa ya guys ya, oleh penerus-penerus atau adik-adik atau penikmat atau pendengar si Rocky Gerung ini guys. Ini tentunya juga tidak baik juga untuk kelangsungan demokrasi di Indonesia menurut saya, karena dengan cara-cara seperti ini nanti akan terbangun image tidak apa-apa. Jadi nanti ujung-ujungnya pasti akan banyak bermunculan kata-kata seperti ini oleh para pengkritik atau diteruskan oleh para adik-adik mahasiswa. Menurut saya pribadi sih, saya juga sangat setuju jika si Rocky Gerung ini diberikan efek jera ya guys ya, efek jera. Kalau disuruh tidak berbicara seumur hidup sih saya kurang setuju ya, karena kita di Indonesia juga harus bebas berpendapat. Namun menurut saya adalah cara menyampaikannya, cara memberikan contoh, cara memberikan contoh perkataan ini supaya lebih beretika dan beradab ya guys ya. Oke, cukup sekian pembahasan berita kali ini. Teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai pemberitaan ini. Apakah teman-teman setuju jika Pak Rocky Gerung dilarang berbicara di media apapun? Oke guys, cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.